madrasah untuk mendidik manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di bulan suci Ramadan jangankan yang haram, yang halal kalau belum waktunya maka tidak boleh. Risol halal? Halal. Kapan dimakan? Maghrib. Cendol haram? Halal? Kalau sudah maghrib. Lontong halal? Kalau sudah maghrib. Istri sendiri halal kalau sudah tarawih. Sabar sedikit, tarawih jangan maghrib langsung digas. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus bertakwa? Karena surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Kenapa harus bertakwa? Karena takwa itulah yang mengantarkan manusia ke dalam surga Allah. Ditanyakan kepada baginda Nabi, hadis riwayat Abu Hurairah, su'ila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Tidak lain adalah taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kenapa harus bertakwa? Karena Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima itu hanya amal orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena yang paling Allah muliakan adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kullun nasi min Adam, la fadla min Arab, la fadla li Arabiyyin wala Ajamiyyin illa bittaqwa. Semua kita dari keturunan Nabi Adam. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab maupun yang non-Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bertakwa? Karena takwa itulah yang membuat rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah. Takwa itulah yang menyebabkan kita diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah berikan, Allah bukakan dia jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Kenapa Kiai Yodi bisa ke Mesir? Karena ketakwaan kepada Allah. Kenapa Ummi Eva bisa ke Mesir? Kenapa Ustadz Irfandi bisa ke Sudan? Kenapa sekarang Syekh Miftahul Huda Al-Mubarak, qari kita, juga ada di Mesir? Tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah, sehingga Allah bukakan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Dalam kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Habil berkata kepada saudaranya Qabil, keduanya adalah putra Nabi Adam, wahai Qabil, kalau kau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, niscaya aku tidak akan berani membalasnya itu. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Tuhan alam semesta. Ketika seseorang takut kepada Allah, maka dia tidak berani untuk durhaka kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Orang yang bertakwa kepada Allah tak berani dia untuk berbuat curang dalam dagangannya. Karena Nabi menegaskan, man ghasyana falaysa minna. Yang berbuat curang bukan umatku, kata Nabi. Orang yang takut kepada Allah
Tidak berani dia menggunjing aib saudaranya sendiri. Karena Allah menegaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kau senang memakan bangkai saudara kalian sendiri? Maka itulah yang ditanamkan di dalam hati kita ketika dihadapkan dengan sesuatu untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tancapkan di dalam hati, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ada disiplinnya juga. Dihya, mana dihya al-qalbi? Kalau dihya dalam kesendirian, nah sekarang di tangan ini ada nasi ampera, tak ada orang yang melihat, berani tak membatalkan puasa? Tak ada orang yang menyaksikan, berani membatalkan puasa? Hah? Tak berani. Kenapa? Karena Allah sedang menyaksikan perbuatan kita. Itulah sejatinya ketakwaan kepada Allah. Dalam kesendirian, dalam kesunyian, tidak berani kita bermaksiat di hadapan Allah, karena Allah menyaksikan perbuatan kita. Bisa dipahami? Jadi puasa ada disiplinnya juga. Jangan sampai seperti orang yang pemuda pakai motor, kemudian ada lampu merah, dia jalan terus, kemudian diberhentikan sama polisi. Berhenti. Mana SIM? Ada Pak. Mana STNK? Ada Pak. Kenapa jalan terus? Saya tak lihat ada Bapak. Ketika dia tidak merasa bahwa ada yang mengawasi, maka dia tancap terus, seolah-olah Allah tidak mengawasi dan Allah tidak mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan ampunan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan Allah ampunkan segala dosa-dosa yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Tapi di situ ada syaratnya, imanan wahtisaban, yaitu dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berpuasa bersungguh-sungguh karena Allah. Artinya kalau dia bersungguh-sungguh, maka dia menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusak pahala puasanya dan dapat membatalkan puasanya. Apa yang dapat merusak pahala puasa? Berdusta, durhaka, mencuri, meninggalkan salat juga dapat merusak pahala puasa. Ditanyakan kepada mufti Mesir, mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, apa hukum orang puasa tapi dia tidak salat? Apa hukumnya? Kata beliau, anna saumahu sahih walakin la yuthabu alaihi. Puasanya sah tapi tidak diberikan pahala oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa dari yang dia tahan kecuali hanya lapar dan haus saja. Nabi juga menegaskan, man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang tak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tak butuh atas apa yang dia tahan dari makan dan minum. Lalu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Di dalam matan Ghayatit Takrib lil Qadi Abi Syuja' ada 10 yang dapat membatalkan puasa. Ma yuftiru bihi shaim 'ashratu asya' ma wasala 'amdan ila al-jawfi aw ar-ra'si wal huknatu ila ahadis sabilaini wal watru 'amdan fil farji
wal qai'u amdan wal inzalu an mubasharatin wal haid wan nifas wal junun wal riddah. Nanti insyaallah dikaji dengan Ustaz Heru dengan Ustaz Irfandi secara detailnya apa maksud itu, karena Ustaz Irfandi juga selalu mengkaji kutub-kutub Syafi'iyah. Yang membatalkan puasa ada 10. Segala sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam rongga-rongga yang terbuka, sesuatu itu adalah syai'un mahsus, sesuatu yang masih bisa dijangkau oleh panca indera. Makanan dan minuman membatalkan puasa atau tidak? Kalau tidak sengaja batal puasa atau tidak? Tidak, karena Nabi menegaskan, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu li'anna Allah at'amahu wa saqahu. Siapa yang makan tidak sengaja, sempurnakan puasanya, karena sejatinya Allah lah yang memberikan dia makan dan Allah lah yang memberikan dia minum. Rokok itu adalah sesuatu yang masih bisa dijangkau oleh panca indera atau tidak? Masih, ada rasanya, ada baunya. Maka rokok pun membatalkan puasa. Kemudian apalagi? Wal huknatu ila hadis sabilaini, memasukkan ke dalam 2 lubang sesuatu atau menyuntikkan sesuatu ke dalam kubul dan dubur. Wal wata'u amdan fil farji, dan memasukkan atau melakukan hubungan jima antara suami dan istri. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Wal inzalu an mubasharatin, melakukan, mohon maaf cakap, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Wal haidu, haid dalam kondisi haid. Wan nifasu, dalam kondisi nifas. Wal junun, gila. Wal riddah, murtad. Nanti kalau ingin dikaji lebih detail nanti insyaallah, karena waktu kita terbatas. Selanjutnya, memohon ampun kepada Allah adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi kesalahan kita dengan